Jawabannya dia tidak bisa ditangguhkan karena untuk yang sekarang ditahan ada pasal pemerasannya. Pasal pemerasan itu sulit sekali ditangguhkan. Sama seperti pasal pemerasan ini sama seperti pasal perjudian atau eh, pasal pembunuhan. Atau pasal penganiayaan berat itu sulit sekali ditangguhkan. Meskipun ada permintaan dari anak-anaknya juga. Meskipun ada permohonan penangguhan dari keluarganya. Itu sejajar sama kasus perjudian pembunuhan, Bang? Iya, itu itu. betul. Bukan sejajar. Pola-pola kriminal yang dianggap setara. Oh. Pembunuhan itu nggak bisa dilepaskan, nggak bisa ditangguhkan. Perjudian juga nggak bisa ditangguhkan. Apalagi penganiayaan berat tidak bisa ditangguhkan, narkotika tidak bisa ditangguhkan, termasuk juga pemerasan tidak bisa ditangguhkan. Walaupun ada hak dari para tersangka dan keluarganya atau pengacaranya untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Termasuk penjamin yang kemarin diajukan. Walaupun ada penjamin, begitu juga. Apakah pernah ada kita dengar seorang pembunuh kemudian ditangguhkan penahanannya? Jawabannya belum pernah kita dengar. Apakah ada seorang yang melakukan perjudian, ketangkap, kemudian ditangguhkan penahanannya? Jawabannya sekarang sudah kita tidak dengar lagi. Ada. Demikian juga pemerasan. Kalau diringankan itu berarti ancaman hukumnya berkurang itu Bang ya? Tuntutan tetap dari kebijakan atau dari kebijakan dari kejaksaan ya. Tapi hukuman ini kemudian bisa lebih ringan dari tuntutan jaksa. Karena hakim punya pandangan-pandangan yaitu dasar peringan hukuman, kemudian apalagi dasar mungkin ada dasar pembenar sedikit gitu. Tapi ketika belum P21 dan masih P19 tapi kejaksaan terus membalikkan berkas perkara ke kepolisian itu bagaimana? Itu P18 P19 itu artinya ini ya bundel-bundel perkara baik bukti-bukti saksi ada yang belum lengkap dan belum sempurna untuk disidangkan. Jadi setelah kemudian pihak penyidik menyerahkan berkas ke jaksa kemudian menganalisa nih apakah sudah lengkap atau belum. Kalau belum apa yang kurang, misalnya kurang saksi ini, kurang keterangan ini, bukti kurang ini, dikembalikan lagi ke kejaksaan lewat P18 dan P19. Setelah kemudian dipenuhi oleh pihak penyidik polisi, diserahkan lagi ke jaksa. Setelah dicek lagi, oh ternyata semua permintaan kurang tadi sudah dipenuhi, makanya dibikin P21. P21 itu apa? Bahwasanya berkas dari pihak penyidik dinyatakan sudah lengkap dan sudah bisa disidangkan. Itu P21 itu namanya kesempurnaan dalam pemberkasan tahap pertama. Tapi kalau sampai beberapa kali hasil P19 itu apakah akan ada gugur hukuman? Tidak, itu bisa berkali-kali. Jadi sampai berkas dinyatakan lengkap. Jadi pihak penyidik polisi harus memenuhi permintaan-permintaan jaksa terhadap kekurangan-kekurangan dalam aspek material maupun formil dari pemberkasan. Itu tidak akan membuat gugur status. Tidak akan membuat gugur status tersangka. Tapi kalau sudah lewat waktunya, masa penahanan habis, Nikita Mirzani, kemudian berkasnya belum lengkap, Nikita Mirzani bisa kemudian dilepaskan dari posisi penahanan. Kalau waktu masa penahanan sudah berakhir, dari waktu penahanan di pihak penyidikan, waktu penahanan dari pihak jaksa, waktu penahanan di pihak pengadilan sudah berakhir ternyata dan memang dia dilepaskan demi hukum, dia dilepaskan. Kalau memang belum P21. Gitu. Tapi celahnya dia untuk dilepaskan ada. Ya ada, kalau berkas nggak lengkap ya mau nggak mau dilepas setelah semua masa penahanan dilalui oleh Nikita Mirzani. Bang, dalam hal ini kan juga dimanfaatkan sama Fadel lawannya Nikita Mirzani ya Bang, Ya. Yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya Ya. yang masih di bawah umur. Karena dia menyebut soalnya penangguhan penahanannya sulit untuk dilakukan karena kekerasan seksual itu benar. Benar, kekerasan seksual, percabulan, kekerasan seksual, aborsi, pembunuhan itu satu paket di mana tidak ada penangguhan penahanan. Gitu makanya upaya dari keluarga Fadel untuk memohon penangguhan penahanan ya nggak bisa. Upaya mereka juga supaya Nikita Mirzani cabut laporan juga nggak bisa juga. Kenapa? Selain Nikita Mirzani belum tentu mencabut laporan, perkara yang dikerjakan oleh Fadel ini bukanlah perkara delik aduan. Delik pidana publik, aborsi itu delik pidana publik, percabulan itu delik pidana publik, sehingga tidak bisa, walaupun laporan nggak bisa dicabut. Kita udah minta lapor cabut laporan tetap nggak bisa.
tetap ini harus diproses secara hukum. Berarti tidak bisa meringankan juga ya? Tidak ada dasar peringan. Jadi kayak pembunuhan ini, ada kita melaporkan terjadi pembunuhan, terus kita mau cabut laporan kan? Gak bisa. Ini tindak pidana publik di mana yang rugi selain korban, keluarga korban, yang rugi adalah masyarakat. Rasa keadilan masyarakat mengalami kerugian. Tapi kan Bang, orang tuanya juga mencabut. Kan orang tuanya sempat melaporkan Nikita Mirzani kasus penghinaan dan lain-lain. Ya, Itu berharap juga mendapatkan keringanan dan itu juga sulit ya Bang? sulit. Kalau orang tuanya si Fadel mencabut laporannya terhadap Nikita, itu laporan penghinaan. Penghinaan itu delik aduan, pidana aduan, sehingga boleh dicabut. Nah, kalau laporan Nikita terhadap Fadel adalah delik pidana publik, itu nggak bisa dicabut, begitu. Jadi ada delik pidana aduan, delik aduan, ada delik pidana publik yang umum, ini yang nggak bisa dicabut. Nah, yang bisa dianggap sebagai delik aduan adalah misalnya perzinahan, penghinaan, pencemaran nama baik, itu delik aduan. Kalau delik pidana publik, pembunuhan, perjudian, percabulan, perkosaan, pemerasan, itu delik pidana publik. Apa sih Bang mungkin yang sulit untuk melakukan penangguhan? Apa yang tadi disebutkan Abang itu ada pengecualian itu ya Bang? Iya, betul. Yang bisa ditangguhkan mungkin penipuan biasa, nah, gitu, atau penghinaan, itu bisa ditangguhkan. Apalagi atau perzinahan, ditahan misalnya nih, tapi ditangguhkan bisa. Atau ada aspek-aspek hukum perdata di mana terjadi kontrak-kontrak yang semi-semi penipuan, nah, itu masih bisa ditangguhkan. Tapi kalau udah sifatnya kekerasan, pembunuhan, itu nggak bisa ditangguhkan. Berarti nggak ada relevansinya ya Bang, mau keluarganya begitu? Iya, nggak ada relevansinya. Jadi pekerjaan yang sia-sia. Cuman ada dasarnya, yaitu dasar memaafkan. Artinya keluarganya Fadel memaafkan apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Itu aja Pak. Bang, ruang dari anak perempuannya si Laura bang, itu terlibat sejauh apa bang? Karena ada yang mau diaduin bang dengan tuduhan Dia yang meminta untuk aborsi gimana, gitu Bang? Bisa ikut jawab. Begini, Bikin laporan baru ya? begini, bisa juga bikin laporan baru. Tapi kan si Laura pada waktu kejadian kan masih di bawah umur, sehingga kekuatan dia melakukan upaya sendiri itu dianggap belum bisa masuk karena anak di bawah umur kan. Kalau dia anak di bawah umur kemudian dia melakukan sendiri, itu persoalan pidana anak di bawah umur. Tapi kalau dia berbarengan dengan orang dewasa, yang dipersoalkan orang dewasanya, dia jadi korban. Gitu. Walaupun dia ikut melakukan, kan pasti dia melakukan juga kan, karena kan dia yang aborsi. Mungkin ada dokter atau ada, tapi ada atas supervisi dari orang dewasa. Jadi begitu. Tapi kalau dia sendiri sebagai anak di bawah umur tanpa ada siapa-siapa, kemudian dia melakukan aborsi, itu kan aborsi pribadi kan. Tapi dia di bawah umur, ini ada deliknya, delik anak di bawah umur. Gitu. Berarti Gitu. Laura nggak ada pidananya Bang? Sementara karena dia ada supervisi dari si yang mengatur-ngatur ini kan dianggap di korban jadinya. Karena dia ngatur nih siapa si Fadel, ayo kita ini aja, walaupun mereka sepakat gitu, tetap yang dewasa ini yang bersalah. Soalnya umur Laura itu sudah lebih bang ya. Kalau Laura udah di atas 18, 19 sudah mengerti, Laura ikut bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh dia, aborsi tadi, tindakan yang dilakukan dianggap dia tahu secara baik.